Selamat siang pemirsa, KPK memeriksa mantan Kepala Divisi Komersialisasi Minyak SKK Migas, yaitu Agus Sapto Raharjo sebagai sebagai saksi dari tersangka mantan Kepala SKK Migas, yaitu Rudy Rubiandini. Kita bergabung bersama rekan kami di sana, yaitu Bayu Predanto, langsung dari gedung KPK. Bayu, keterangan apa saja yang didapatkan dari saksi kasus suap kepala atau mantan Kepala SKK Migas Rudy Rubiandini? Ya, terkait dengan pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi suap di lingkungan SKK Migas yang sudah menjerat Kepala SKK Migas nonaktif Rudy Rubiandini, hari ini KPK terus melengkapi berkas pemeriksaan para tersangka dalam kasus ini, di mana pada hari ini KPK kembali memeriksa mantan Kepala Divisi Komersialisasi Minyak Agus Sapto Raharjo. Tak ada komentar yang disampaikan Agus Sapto Raharjo dalam pemeriksaan pada hari ini, namun pemeriksaan terhadap Agus Sapto Raharjo pada hari ini adalah pemeriksaan yang ketiga kalinya. Terakhir saat kami konfirmasi mengenai pemeriksaannya ia sebagai saksi, ia hanya menjelaskan bahwa saat itu ia diperiksa sebagai saksi untuk menjelaskan tugas dan fungsi jabatannya selaku mantan Kepala Divisi Komersialisasi Minyak di lingkungan SKK Migas. Terkait dengan pengembangan penyidikan kasus suap di lingkungan SKK Migas dengan yang sudah menjerat Kepala SKK Migas nonaktif Rudy Rubiandini, memang KPK mengisyaratkan bahwa kasus ini akan segera naik ke tahap penuntutan. Ini terkonfirmasi setelah juru bicara KPK Johan Budi pada Jumat pekan lalu mengatakan bahwa KPK telah menggelar rekonstruksi kasus ini, di mana rekonstruksi sendiri melibatkan ketiga tersangka dalam kasus ini, yakni Kepala SKK Migas nonaktif Rudy Rubiandini, kemudian perantara yang mengantarkan uang ke petinggi Karnel Oil Deviardi, serta petinggi dari PT Karnel Oil Simon Gunawan Tanjaya. Menurut Johan Budi, rekonstruksi atau reka ulang tersebut menandakan bahwa proses hukum dalam penyidikan kasus ini sudah memasuki tahap akhir. Dan sampai saat ini terkait dengan temuan uang di ruang kerja Sekjen ESDM Waryono Karno senilai 200.000 US dollar, hingga saat ini memang KPK belum mengkonfirmasi atau memeriksa Sekjen ESDM Waryono Karno sebagai saksi. Namun memang KPK sebelumnya pernah menjanjikan bahwa KPK akan terus menelisik ataupun memeriksa atau menelusuri dugaan keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus ini. Termasuk juga KPK belum menjadwalkan pemeriksaan terhadap Menteri ESDM Jerawacik yang dulu pernah dijanjikan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad. Dalam kasus ini KPK juga kembali mencegah ke luar negeri salah satu saksi dari petinggi Karnel Oil, yakni Maulana Ahmad Yusuf, di mana Maulana dicegah ke luar negeri karena apabila sewaktu-waktu dirinya diperiksa oleh KPK yang bersangkutan sedang ada di dalam negeri. Kembali ke studio. Baik Bayu Predanto melaporkan dari gedung KPK. Terima kasih.